metode matematik itu ada di ya dimulai chapter 6 ya, mulai chapter 6. Jadi ini ada root locus, jadi agak lumayan nih effortnya untuk ini, tapi silakan dibaca karena yang akan kita bahas juga basis teorinya dia ke root locus ya. Oke, jadi lebih dari setengah pengontrol industri yang digunakan saat ini adalah PID atau PID yang dimodifikasi. Artinya ya tergantung dari industrinya gitu ya. Karena kalau kalian nanti sudah kerja kan punya industri itu atau perusahaan itu punya data tersendiri untuk produknya gitu ya. Jadi mereka mungkin memodifikasi PID yang sudah ada atau mungkin punya metode sendiri untuk mencari PID-nya ini. Karena sebagian besar pengontrol PID dapat disesuaikan gitu, di-tune langsung di plan-nya ya, langsung di tempat gitu. Banyak jenis aturan penyelarasan yang diusulkan dalam literatur, jadi banyak metodenya. Juga metode penyetelan otomatis telah dikembangkan. Jadi ini penyetel otomatis gitu ya, berdasarkan berdasarkan real time atau memang kita sudah menentukan nilai-nilai tertentu. Jadi kalau nilai tertentu terpenuhi maka sesuaikan dengan nilai tersebut gitu ya. Dan beberapa pengontrol PID mungkin memiliki kemampuan penyetelan otomatis ya. Bentuk kontrol PID ini yang dimodifikasi seperti kontrol AEPD dan kontrol PID kebebasan multiderajat saat ini digunakan di industri UK ini. Jadi ada multiderajatnya. Artinya tidak hanya satu metode PID, itu banyak ya. Kegunaan kontrol PID terletak pada penerapannya secara umum pada sebagian besar sistem kontrol umum. Ketika model matematis plan tidak diketahui, dan oleh karena itu metode desain analitik tidak dapat digunakan, ternyata kontrol PID ini paling berguna. Tapi ini untuk metode yang kita bahas ya. Karena kalau ada juga dengan analitik. Di bidang sistem kontrol proses diketahui bahwa skema kontrol PID dasar dan yang dimodifikasi telah membuktikan kegunaannya dalam memberikan kontrol yang memuaskan. Jadi variabel-variabel yang diinginkan oleh kita sebagai perancang itu terpenuhi gitu ya. Misalkan rise time-nya, kemudian overshoot-nya, setting time, dan lain sebagainya. Meskipun dalam banyak situasi tertentu mungkin saja tidak dapat memberikan kontrol yang optimal dengan PID ini. Jadi ya metode lain gitu ya dengan untuk menyelaraskan plan. Jadi dengan penambahan controller, khususnya kita sedang membahas PID, maka ada fungsi transfer baru yang ditempatkan sebelum plan ini. Yang ini di mana ini bisa kita tuning ya, kita bisa selaraskan supaya output dari plan ini sesuai dengan yang kita kehendaki gitu ya, yang kita kehendaki. Oke, jika plan dapat dimodelkan secara matematis, maka dimungkinkan untuk menerapkan berbagai teknik desain. Jadi tadi yang teori ini harusnya saya agak garis bawahi ya. Jadi kalau punya model matematik ini dapat menentukan parameter pengontrol yang akan memenuhi spesifikasi transient dan steady state dari sistem loop tertutup secara matematik ya. Namun jika plan begitu rumit, jadi plannya rumit banget nih, itu persamaan fungsi transfernya rumit juga gitu ya. Kebanyakan sih malas bikin fungsi transfer ya. Sehingga model matematika tidak dapat diperoleh dengan mudah, maka pendekatan analitik atau komputasi untuk
desain mengontrol PID tidak mungkin dilakukan ya. Jadi kalau plan-nya rumit itu sudah merancang secara cara konsep, cara perangkatnya juga di atas kertas, ternyata aduh ini rumit banget gitu ya. Tapi pas ya misalkan diuji langsung, udah bikin aja lah, udah nggak mungkin ini udah plannya juga mengharuskan begini gitu ya. Udah diuji aja, uji step, wah ternyata outputnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah sehingga menggunakan pendekatan eksperimental ya, eksperimental untuk melakukan tuning atau penyelarasan kontrol PID. Proses pemilihan parameter pengontrol untuk memenuhi spesifikasi kinerja yang diberikan dikenal sebagai penyelarasan pengontrol. Nah, Ziegler-Nichols, jadi salah satu metode, jadi tuning PID itu bukan Ziegler-Nichols ya. Jadi karena kita mungkin di internet juga udah banyak Ziegler-Nichols, itu hanya salah satu saja. Dan ini ya kebetulan ada di dalam literatur gitu ya. Mungkin kalian misalkan gitu ya, tugas akhir di tempat lain gitu, ternyata punya bagian kendali, ternyata punya peraturan pengujian pencarian metode penentuan PID tersendiri. Jadi ini hanya satu metode ya, dan Ziegler-Nichols ini penentuan parameter nilai dari PID ini itu berdasarkan eksperimen, tapi eksperimen yang berdasar secara akademis, karena Ziegler-Nichols ini melakukan eksperimennya itu, pengujiannya itu ya berdasarkan teori yang ada. Jadi dia tidak ngarang gitu. Jadi punya dasar dasar teorinya, punya landasannya gitu ya, sehingga dapat diterima secara akademi. Kemudian industri juga ya ada yang menerima juga gitu ya. Nah, Ziegler-Nichols ini menyarankan atau untuk menjelaskan pengontrol PID, di mana ini menentukan nilai KP, TI, dan TD berdasarkan respons eksperimental atau berdasarkan nilai KP yang menghasilkan stabilitas margin atau bedanya gitu ya, ketika hanya aksi kontrol proporsional yang digunakan. Jadi mungkin awal-awal perkembangan teknologi tentang tuning PID ini secara matematika kesulitan ya di bidang aplikasinya gitu. Waduh, ini susah nih, fungsi transfernya nggak bisa ketemu gitu ya, tapi juga variabel outputnya yang diinginkan tidak sesuai, itu gimana gitu caranya. Ziegler-Nichols menjadi solusi gitu ya. Jadi mungkin Ziegler-Nichols dulu mencari, wah ini kasihan nih, jadi melakukan penelitian tentang bagaimana supaya implementasi dari PID ini jadi mudah, jadi bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang kontrol yang akan melakukan tuning gitu ya, penyelarasan, sehingga orang ketika melakukan tuning, penyelarasan sistem kontrol tidak takut, udah ada gitu. Nah, Ziegler-Nichols ini salah satu ya, ingat ini salah satu metode. Jadi aturan Ziegler-Nichols berguna ketika model matematika plan tidak diketahui ya. Jadi ini berdasarkan eksperimental. Jadi nanti ya
saya ada itunya. Aturan Ziegler-Nichols menyarankan seperangkat nilai KP, TI, dan TD yang akan memberikan operasi sistem yang stabil. Tapi di sini nanti ada, saya lupa. Oke lah, baca dulu ya. Namun sistem elektrik mungkin menunjukkan simpangan maksimum yang besar dalam respon state yang tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu dibutuhkan serangkaian penyelarasan halus, fine tuning, hingga diperoleh hasil yang dapat diterima. Faktanya adalah Ziegler-Nichols memberikan tebakan terdidik, ya, jadi bahasa yang tebakan terdidik. Jadi begini, ketika kita melakukan perhitungan tuning penyelarasan PID menggunakan metode Ziegler-Nichols dengan aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh Ziegler dan Nichols. Jadi ini dua orang, Pak Ziegler dan Pak Nichols. Hasil dari perhitungan matematika kita, ya hasil dari perhitungan metode Ziegler-Nichols itu bukan nilai akhir, ya, bukan nilai akhir bahwa untuk tuning PID metode Ziegler-Nichols setelah melakukan perhitungan ini nilainya yang akhirnya akan menjadi baik, bukan, ya. Tapi itu hanya terkaan gitu ya, tebakan di mana menjadi starting point menuju ke arah yang lebih baik gitu, ya. Jadi ketika dilakukan perhitungan Ziegler-Nichols ini mungkin belum bagus gitu ya, ketika diaplikasikan mungkin belum bagus, tapi nilai yang dihasilkan itu dekat ke yang bagus gitu. Jadi dia tuh starting point, jadi kita tidak melayang nih mau startnya dari mana nih, gitu ya. Jadi Ziegler-Nichols ini memberikan pengira-ngiraan nilai yang menjadi lebih baik gitu ya, nilai yang langsung ke tujuan lah, tidak melayang gitu ya, tidak melayang gitu. Ya analoginya kita mau ke Jakarta gitu. Tidak ada yang ngasih tahu mulainya dari mana nih, startnya ke Jakarta, arahnya kemana tidak dikasih tahu gitu. Yang kita bisa start dari Jayapura gitu ya, kita bisa saja start dari Makassar, kita bisa start dari mana saja gitu ya, atau bisa saja kita start dari Depok gitu ya, kita start dari Tangerang gitu ya, tapi kita tidak tahu apakah start dari Tangerang tadi Depok tuh sudah dekat ke Jakarta atau belum gitu. Nah, dengan Ziegler-Nichols itu diberitahu bahwa kalau contohnya gitu ya, kalau kita mau ke Jakarta itu diberitahu bahwa ini tuh di Depok gitu, jadi ini tuh udah dekat gitu, jadi nggak ke Jayapura gitu, tidak di Jayapura. Nah, jadi bukan nilai mutlak bahwa nilai ini tuh benar gitu langsung digunakan, tidak ya. Jadi ini starting point supaya bahwa nilai yang diberikan dalam metode Ziegler-Nichols itu akan dekat ke nilai yang baik gitu ya. Jadi tetap harus diubah-ubah lagi gitu ya, harus diubah-ubah lagi. Penentuan parameter pengontrol PID dapat dilakukan dengan eksperimen langsung di pen ya. Nah, banyak aturan penyelarasan untuk pengontrol PID telah diusulkan sejak proposal Ziegler-Nichols. Jadi banyak penyelarasan setelah Ziegler-Nichols itu terinspirasi gitu ya, orang-orang ternyata Ziegler begini, jadi mulai terinspirasi untuk melakukan yang lebih baik lagi gitu ya. Mungkin Ziegler, ini agak jauh nih tuningannya atau masih agak sulit, tapi sudah on the track gitu ya, sudah on the track, tidak melayang. Aturan tersebut tersedia dalam literatur dan dari produsen pengontrol. Jadi sudah ada perangkat PID juga sudah ada yang jualan. Yang jualan sudah ada, tinggal di tuning. Kita cari lah literatur ya, di buku-buku, atau mungkin nanti ketika kalian bekerja misalkan di suatu perusahaan dan mereka punya aturan sendiri untuk menentukan PID-nya ya. Jadi ingat ya,
Jadi untuk metode ini ya, untuk metode Ziegler-Nichols itu yang kalian hitung, yang akan dihitung itu bukan nilai langsung itu yang betul ya, tapi itu adalah starting point menuju nilai yang baik. Ya. Jadi nilai itu tuh sudah dekat gitu ya, air sudah dekat gitu ya. Dia tidak melayang, aduh ini udah dekat atau masih jauh ya. Ini siapa tahu udah kelewat dan sebagainya. Nah, dengan diberikan bahwa nilai ini tuh dekat lah gitu, tinggal dikit lagi gitu, menuju sasaran yang bagus. Ada dua metode, tapi bukan berarti metode Ziegler, dua metode ini memilih, bukan ya, bukan memilih, tapi menjadi tergantung dari sistemnya, bukan memilih. Saya pingin pakai metode Ziegler-Nichols metode 1, saya pingin metode 2, bukan gitu ya. Nah, jadi banyak tugas akhir itu pas di latar belakangnya langsung menuliskan dalam tugas akhir ini akan dilakukan tuning PID metode Ziegler menggunakan Ziegler-Nichols metode 1. Nggak bisa ya, walaupun memang akhirnya pakai metode 1, tapi di awal-awal tulisan kan dengan metode Ziegler akan menggunakan tuning PID dengan metode Ziegler gitu ya. Nah, nanti di bawahnya harus diungkapkan dulu ya, yang akan kita bahas diungkapkan dulu nanti, oh ternyata sistem ini masuk ke dalam metode 1 gitu ya. Jadi bukan milih pakai Ziegler-Nichols metode 1, nah gitu ya. Nah, kita lihat untuk metode pertama. Dalam metode pertama lakukan eksperimental response step ya. Jadi sebenarnya jadi nanti makanya saya sudah buat flow chartnya di akhir ya. Jadi untuk pertama untuk melakukan mana yang harus digunakan dalam Ziegler-Nichols ini metode 1 atau metode 2. Yang pertama kita cek dulu apakah plan kita ini masuk metode 1 atau tidak. Nah, untuk mengetahui apakah plan kita masuk metode 1 itu dengan cara uji dengan input step. Uji dengan input step. Ya, ini plan, ini input step. Nah, jika outputnya berbentuk huruf S, ini ya, berbentuk huruf S, atau ini kecenderungannya sih lihatnya persamaan diferensial orde 1. Ya, persamaan diferensial orde 1. Nah, kalau bentuknya begini maka gunakan metode 1. Tapi kalau setelah kita uji dengan input step ternyata outputnya tidak begini, ya maka lakukan pengujian apakah ini masuk ke metode 2 atau tidak ya. Jadi tidak bisa kita menentukan ini mau metode 2, ini metode 1 lah Pak. Mana tahu kalau itu metode 1, metode 2 gitu ya. Jadi Ziegler-Nichols dalam metode dalam Ziegler-Nichols itu bukan memilih ya, tapi itu sesuai dengan plan-nya ya, sesuai dengan plan. Nah ini ya, jadi berlaku jika respon input step kurva berbentuk S ya. Jadi ini kecenderungannya persamaan diferensial orde 1. Tapi mungkin saja karena kita kan tidak bentar. Tidak punya persamaan fungsi transfernya ya, bisa saja ini bukan persamaan diferensial orde 1, tapi hanya ini kurva outputnya mirip gitu ya. Ya bisa saja persamaan sistem orde 4 yang memang outputnya seperti ini ya. Karena kan kita tidak mencari persamaan fungsi transfernya. Tapi menurut Ziegler-Nichols kalau bentuknya begini maka gunakan metode 1 gitu ya. Tapi kalau tidak begini lakukan pengujian apakah ini masuk metode 2 atau tidak gitu ya. Jadi bukan memilih, ini bukan memilih. Kurva respons tersebut dapat dihasilkan secara eksperimen. Jadi bikin dulu plannya sudah oke, sudah siap, sudah jalan, uji, ya. Atau dengan simulasi. Tapi saya cenderung ya ini eksperimen karena simulasi itu banyak
asumsinya, jadi mengidealkan gitu ya. Tapi kalau eksperimen kan langsung memang digunakan gitu ya. Jadi lebih bagus datanya ya, lebih bagus daripada simulasi. Dilakukan pengujian, kalau outputnya seperti ini maka gunakan metode 1. Nah, kurva berbentuk S dapat dicirikan oleh dua konstanta. Ini ada waktu tunda, yang ini delay time. Kemudian ada konstanta waktu. Nah, caranya ini dengan menarik garis gitu ya. Nah, untuk nilai L, T-nya ini tarik dengan garis ini. Ya, secara miring maka kita dapatkan L ini perpotongan antara ini dengan sumbu T, kemudian T besar ini perpotongan dengan sumbu yang ini nih, ya, yang setelah dia settlenya ya di sini. Nah, jadi Ziegler ini nanti persamaan PID-nya dia menggunakan parameter ini ya dari grafik. Waktu tunda dan konstanta waktu ditentukan dengan gambar garis singgung ya pada titik belok, Jadi ini pada titik belok. Jadi ini ketika membelok gitu ya. Jadi ya kira-kira saja ya, karena kan di Ziegler juga nilai akhir perhitungan bukan nilai akhir gitu ya. Hasil perhitungan Ziegler-Nicolls itu bukan nilai akhir dari perhitungan tuning PID-nya. Sehingga ya ini karena grafis kan susah juga gitu ya, kira-kira aja gitu. Karena nanti kita akan melakukan tuning gitu ya. Nah, jadi ini tarik, kita dapat L, kita dapat T. Nah, Ziegler-Nicolls menyarankan untuk menetapkan nilai KP, TI, dan TD-nya. Ini kata Ziegler-Nicolls. Nggak tahu nih dapatnya dari mana. Mungkin saya belum baca, mungkin di paper atau di proposal Ziegler-Nicolls dia ada kemukakan nilai-nilai ini. Nah, ya, jadi KP, TI, dan TD-nya dapat dari sini. Ini nantinya dimasukkan ke sini. Nah, persamaan ini. Ini KP, TI, dan TD. Ini ya. Jadi untuk menentukan nilai KP, TI, TD, kalau ingat ya, kalau plan kita masuk ke dalam metode Ziegler-Nicolls, metode pertama, maka gunakan persamaan dari tabel ini. Jadi kalau kontrolnya proporsional, KP-nya T per L, TI-nya tak berhingga, TD-nya 0. Nah, dimasukkan tadi ke persamaan tadi. Kalau kita menggunakan kontrol PI, maka untuk KP-nya 0,9 per TL, TI-nya L per 0,3, TD-nya 0 ya, karena ini kan PI ya. Kemudian kalau ini PID, maka KP-nya 1,2 T per L, kemudian TI-nya 2L dan TD-nya 0,5 L. Masukkan ke fungsi transfer PID ke sini. Ya, masukkan ke sini sehingga nanti punya nilai tertentu ya. Nah, sehingga penyelesaian berdasarkan aturan metode pertama Ziegler-Nicolls, jadi GS sama dengan tadi KP 1 plus 1 per TIS per TDS, di mana KP-nya adalah 1,2 T per L, S1 plus 1 per 2 LS, tadi ya ini TI-nya kan digantikan berdasarkan tabel ini, 2L, ini 0,5 L. Disederhanakan, kita dapatkan 0,6 T S plus 1 per L kuadrat per S ya. Nah, ini adalah di sebelum plan-nya, controller sebelum plan. Itu ya, paham ya? Ada pertanyaan? Nah, ini nilai ini kalau kita sudah tadi grafik S, kemudian kita dapat nilai T-nya, kemudian dapat nilai L-nya, tidak sesuai ya di tuning, berarti diubah-ubah nih. Ya, diubah-ubah nilainya. Diubah-ubah di sini nih. Karena ini dua pol ini, jadi ada dua pol ini. Dua pol kan S per 1 per L kuadrat ya. Ini ada
zero, sorry, ada 2 zero ya, kalau pol yang bawah ada 2 zero, polnya gini ya, 1. Itu kalau plan kita metode pertama masuknya. Tapi setelah kita uji step ternyata bentuknya tidak S, ternyata ada overshootnya, kemudian teredam dan overshoot, teredam, baru settle, berarti itu bukan metode pertama, jadi nggak bisa. Kita akan menggunakan metode Ziegler-Nichols, metode pertama. Oh, mana kenapa kamu meyakinkan bahwa plan kamu itu masuk metode pertama? Ya saya milih aja metode pertama, bukan begitu ya, konsepnya tidak begitu ya, ingat. Jadi kalau kira-kira narasinya ya di dalam tugas akhir kan menggunakan metode Ziegler-Nichols bla bla bla. Nah, untuk mengetahui plan yang dirancang masuk menggunakan metode pertama atau kedua Ziegler-Nichols, maka akan dilakukan dulu pengujian input step. Jika outputnya dalam bentuk S, maka plan yang direncanakan masuk ke dalam atau bisa menggunakan metode Ziegler-Nichols, metode pertama. Ya, nah, jika tidak, maka akan dilakukan pengujian untuk melihat apakah sistem yang dirancang itu masuk ke dalam metode 2 gitu ya. Nah, untuk metode 2, pada metode 2, nilai TI-nya buat dulu tak berhingga, nilai TD-nya sama dengan 0. Ya, karena kita akan mencari nilai KP, kita akan mencari nilai KP yang membuat responnya itu dia berosilasi infinite gitu ya, tak berhingga gitu ya. Nah, jadi dengan membuat nilai TI sama dengan tak berhingga, kemudian TD sama dengan 0, kita masukkan ini, sehingga nilainya hanya KP. Jadi ini 1 plus 1 per tak berhingga kali S, karena TI-nya tak berhingga, jadi ini apa namanya, 1 per tak berhingga berhingga ya, tambah 0 ya, ini kira-kira jadi 1 lah gitu ya, ini 1, sorry, ini 0, ini 0, kecil sekali ya, karena ini tak berhingga. Berhingga 1 dibagi tak berhingga dibagi triliun C kali 1 sama dengan P. Nah, jadi KP. Nah, ubah bukan kita tadi metode putus ya. Sampai mana tadi? Cek. Sampai mana tadi putusnya? Masuk, Pak. Cek. Hah? Masuk, Pak. Enggak, tadi sampai mana saya putus? Saya tadi putusnya sampai mana? Halo?